Bismillahirrahmanirrahim. Bajunya Asa. Nelayan dan ikan mas. Mau cerita dongeng tentang nelayan dan ikan mas. Sepasang kakek nenek tinggal di rumah tua dengan pemandangan laut biru. Selama lebih dari 30 tahun mereka hidup di sebuah pondok yang sudah tua dan reot di tepi pantai. Kakek bekerja menangkap ikan di laut, sedangkan nenek memintal benang di rumah. Hari ini kakek pergi ke laut dengan perahu kecilnya. Dia menebar jaring wush dengan sekuat tenaga. Setidaknya hari ini aku harus dapat ikan untuk makan malam. Gumam kakek berkomat kami sambil menarik jaring yang telah dia tebar. Ush, ush. Tapi yang tersangkut hanyalah lumpur. Hap. Kakek menebar jaring lagi. Kali ini tersangkut jaringnya hanya rumput laut. Hap, kakek menebar jaring lagi tanpa putus asa. Tak lama kemudian kakek menarik jaringnya. Wah, ternyata seekor ikan besar tertangkap. Kakek melihat ikan itu terkejut dan berseru, "Ini benar-benar hebat." Ikan hasil tangkapannya itu ternyata seekor ikan mas yang sangat bersinar. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ikan mas itu dapat berbicara seperti kakak. Bicaranya gimana kak? Kakek, tolong lepaskan aku akan mengabulkan permintaanmu. Kakek menatap iba ikan mas itu. Aku tidak memerlukan apapun. Nah, kembalilah ke laut seperti yang kamu inginkan. Kakek pun melepaskan ikan mas ke laut. Terima kasih. Kalau kakek butuh bantuan, datanglah ke laut dan panggil aku, kata dia. Sesampai di rumah, kakek menceritakan tentang ikan mas tadi ke nenek. Hari ini aku menangkap seekor ikan mas. Dia berkata kalau aku melepaskannya, dia akan mengabulkan permohonanku. Karena kasihan, aku lepaskan begitu saja. Mendengarkan cerita itu, nenek marah-marah. Jadi kakek melepaskan ikan itu saja. Setidaknya kakek bisa memintanya menukar dengan ember cuci yang baru. Karena ember cuci kita sudah rusak. Cepat cari ikan mas itu dan buat permintaan. Kakek pergi ke laut mendengar keluhan nenek. Nenek marah-marah. Lalu kemudian ombak laut bergerak tenang saat itu. Dipanggillah, ikan mas, gitu panggilannya. Secara ajaib ikan mas muncul dari dalam air. Lalu sahut ikan mas, kakek memanggilku. Kakek mengajukan permohonan ikan mas. Nenek minta ember cuci yang baru. Ember cuci di rumah kami sudah pecah. Ikan mas pun menjawab, jangan khawatir, pulanglah ke rumah, akan ada ember baru di rumah. Sesampai di rumah, kakek melihat benar-benar ada ember cuci baru. Tapi nenek malah marah-marah lagi. Ya ampun, kita hanya mendapatkan satu ember ini saja. Apa gunanya? Tidak penting seperti ini. Pergi sana, minta sebuah rumah baru, cepat, kata nenek sambil marah-marah. Kakek pun pergi ke laut lagi. Keadaan laut saat itu berombak kecil. Ikan mas. Kali ini nenek meminta rumah. Nenek marah-marah dan mengusirku. Terus kemudian ikan mas bilang, jangan khawatir, aku akan mengabulkan permintaan kakek. Dengan berat hati, kakek mutar perahunya pulang ke rumah. Namun pondok yang ditinggali hilang, tak berbekas, hanya sebuah rumah bagus yang ada di sana. Ikan mas benar-benar mengabulkan permintaan kakek. Wah, benar-benar bagus ya rumahnya, kata kakek sambil tak percaya.
Saat itu masuk ke dalam rumah, nenek sedang marah, berdiri sambil marah-marah. Alhamdulillah, begitu melihat kakek datang, kakek minta rumah ini saja. Bagaimana sih kakek? Cepat pergi ke laut dan panggil ikan mas itu buat permohonan agar aku jadi ibu rumah tangga yang berkuasa dan punya banyak uang. Aku ingin menjadi bangsawan. Bangsawan itu seperti ini, orang yang kaya raya tanpa melakukan apa-apa lagi. Kakek pergi ke laut sana, kata nenek. Ombak laut berduru keras. Kakek merasa sedih, lalu tetapi karena nenek marah-marah, kakek akhirnya memanggil ikan mas, panggil si kakek. Kemudian ikan masnya itu muncul. Apa yang kakek perlukan? Kata ikan mas, tolong kasihanilah aku. Nenek tidak membiarkan aku begitu saja. Kali ini nenek ingin menjadi bangsawan. Ikan mas dengan tersenyum bilang, jangan khawatir, aku akan melakukan permohonan kakek. Sampai di rumah, kakek terkejut. Hah? Rumah indah yang tadi lihat sudah berganti menjadi rumah megah yang mewah sekali. Penampilan nenek yang ada di rumah itu jauh lebih mengejutkan. Nenek memakai baju mahal layaknya seorang bangsawan. Tak hanya itu, nenek juga bersikap tinggi hati dan memiliki pelayan sendiri. Pelayan dia jadi bangsawan karena dia kaya raya. Lalu kakek menghampiri nenek dan berkata, selamat pagi nyonya, baju Anda terlihat bagus. Wajah nenek menjadi kecut melihat kehadiran kakek. Kemudian nenek menghadik dengan suara keras, kamu mau diam di situ saja? Lebih baik kamu pergi ke kandang kuda dan bekerjalah. Nenek memasang wajah tak puas dan menyuruh kakek ke kandang kuda. Kasihan ya kakek ya. Beberapa hari kemudian nenek memanggil kakek. Sekarang juga carilah ikan mas dan mintalah permohonan. Buat aku menjadi seorang ratu. Kakek terkejut. Hah? Apa? Kata kakek. Ikan mas berkata akan mengabulkan semua permohonan kita. Tapi bagaimana nenek bisa berani memintanya seperti itu? Aku tak bisa membantu lagi. Mulai sekarang berhentilah bersikap serakah. Tak boleh bersikap serakah ya. Nenek marah-marah dengan wajah lebih menakutkan. Nenek berteriak kepada kakek, kalau tidak pergi, kamu akan tahu rasanya dipaksa seret orang-orang. Karena takut, kakek tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakek pergi ke laut. Langit dan laut berubah warna menjadi biru gelap. Bahkan di tengah laut, turun hujan badai yang bisa membalikkan sebuah perahu. Kakek pergi untuk menemui ikan mas. Ikan mas, ikan mas pun muncul ke permukaan. Ikan mas, maafkan aku. Nenek sekarang sudah tidak ingin menjadi seorang bangsawan. Dia ingin menjadi ratu, gitu kata kakek. Ikan mas pun menjawabnya, kakek jangan khawatir, pulanglah ke rumah, nenek akan menjadi seorang ratu. Kemudian ikan mas menghilang ke dalam ombak. Kakek kembali ke rumahnya dengan langkah santai. Rumah besarnya kini telah berubah menjadi istana yang megah sekali. Nenek benar-benar menjadi seorang ratu berkat permintaannya dikabulkan oleh ikan mas. Nenek merasa senang karena menjadi ratu, namun tidak demikian dengan kakek. Kakek pergi ke hadapan nenek yang telah menjadi ratu dan berkata dengan hormat, yang mulia ratu, sekarang Anda sudah puas. Nenek tidak sama sekali menatap kakek. Nenek malah memerintahkan pengawal yang membawa kampak untuk mengusir kakek. Sana pergi sekarang, gitu. Setelah mendapat perintah dari nenek, pengawal itu menyeret kakek. Cuk. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, kata kakeknya. Menolak diseret paksa oleh pengawal dari nenek. Namun kakek tidak bisa menang dari pengawal yang kuat itu. Kasihan yang kakek ya.
diusir dari istana gitu. Penduduk desa berbisik-bisik bicarakan kakek baru saja diusir dari istana. Dia orang tua yang ini kasihan ya, bagaimana dia bisa mengabulkan permintaan itu. Kasihan sekali melihatnya diusir seperti itu. Lalu kemudian tak lama nenek meminta kembali pengawalnya untuk bawa kakek ke istana. Kakek dibawa ke istana oleh pengawal ratu. Cuk 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 cuk, dan duduk berlutut di hadapan nenek. Nenek memandang rendah kakek dan berkata dengan congkak, "Aku sudah bosan menjadi ratu yang bisa melakukan semua hal sesuka hati. Sekarang aku ingin menjadi dewi laut, penguasa lautan, dan ikan mas itu menjadi pelayanku. Pergilah ke laut dan katakan pada ikan mas untuk mengabulkan permohonanku." Kakek tidak dapat berbicara apa-apa dan dia pun pergi ke laut. Saat itu ombak laut sangat ganas. Ombak laut bergolak seperti bisa menelan perahu yang dinaiki oleh kakek. Kakek sangat gemetar. "Ikan mas, panggil kakek dengan suara keras. Ikan mas pun muncul. "Ikan mas, kumohon maafkan aku. Aku tak bisa menghentikan nenek. Kali ini nenek ingin menjadi dewi laut dan menginginkan dirimu menjadi pelayan." Terus kemudian yang terjadi apa? Kakek menunggu jawaban ikan mas yang diam tanpa kata. Namun ikan mas itu tidak berkata apa-apa. Ini kali pertamanya ikan mas tidak memberikan jawaban apapun. Ikan mas hanya menatap lekat kakek lalu menghilang di dalam lautan. Meskipun kakek menunggunya, ikan mas tidak muncul lagi. Kakek yang lelah menunggu lalu memutar perahunya kembali ke rumah. Namun apa yang terjadi? Sesampainya di rumah, istana megah hilang tak berbekas. Tidak terlihat lagi batu-batu permata, perabotan mewah, pelayan-pelayan dan bangsawan yang selalu mengikuti ratu. Di sana hanya ada pondok tua dan reot yang dulu dia tinggali. Di depan pondok, nenek berbaju lusuh duduk terbengong-bengong, lalu di sebelahnya terletak sebuah ember cuci yang pecah. Nah, apa pelajarannya dari sini? Kita tidak boleh serakah. Kita harus bersyukur. Karena kenapa? Rezeki bisa diambil sama Allah. Allah kan bilang kalau kita bersyukur maka nikmatnya ditambah. Ya, kita harus jadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Mau jadi guru